warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anissa Paluviaronomo dari Prodi SKU 2C. Baik, terlebih dahulu saya akan menjelaskan mengenai perpindahan panas pada makanan. Perpindahan panas adalah suatu pertukaran energi termal antara dua benda. Tingkat perpindahan panas tergantung pada suhu masing-masing. Intensitas dan media di mana energi panas dipindahkan. Dalam memasak, perpindahan panas mengacu pada memanaskan makanan. Alat yang digunakan seperti kompor, penggorengan, microwave, atau oven. Perpindahan panas adalah aspek yang sangat penting dari proses memasak. Pemanasan makanan adalah menghancurkan bakteri yang berpotensi berbahaya dan mikroorganisme lainnya yang membuat makanan aman untuk dimakan dan lebih mudah dicerna. Kemudian ada 3 jenis perpindahan panas. Yang pertama adalah konduksi, yang kedua konveksi, yang ketiga radiasi. Kemudian saya akan membahas terlebih dahulu tentang konduksi. Konduksi adalah suatu proses perpindahan panas antar benda melalui kontak langsung, dan itu adalah jenis transfer panas yang paling umum. Misalnya, dalam memasak pembakar di atas kompor akan menghantarkan energi panas di atas panci. Di sana, panci akan melakukan panas terhadap isinya. Kemudian, saya akan memberikan contoh mengenai memasak konduksi. Yang pertama itu ialah memanggang daging sapi, steak, dan daging babi. Yang kedua itu ialah merebus atau mendiamkan sayuran menggunakan air es sebelum dikukus atau dikukus, gunanya itu agar warna dari sayuran tidak hilang. Nah, selanjutnya saya akan membahas mengenai konveksi. Apa itu konveksi? Konveksi adalah menggabungkan transfer panas, konduksi, dan sirkulasi untuk memaksa molekul di udara berpindah dari area yang lebih hangat ke area yang lebih dingin. Saat molekul yang paling dekat dengan sumber panas menjadi hangat, mereka naik dan digantikan oleh molekul yang lebih dingin. Ada 2 jenis konveksi yang didasarkan pada pergerakan molekul yang dipanaskan. Yang pertama ialah konveksi alami. Konveksi alami terjadi ketika molekul yang bagian bawah memasak naik dan menghangatkan, sementara molekul yang lebih dingin dan lebih berat itu akan tenggelam. Ini menciptakan arus sirkulasi yang mendistribusikan panas secara merata ke seluruh bahan yang telah disiapkan. Nah, misalnya ketika panci diletakkan di atas kompor untuk mendidih, panas konduksi menghangatkan pot yang kemudian memanaskan molekul air yang di dalamnya. Saat molekul-molekul ini memanas, konveksi menyebabkan mereka menjauh pada bagian dalam pot karena digantikan oleh molekul yang lebih dingin. Kemudian, kedua itu konveksi mekanis. Konveksi mekanis terjadi ketika kekuatan luar mengedarkan panas yang mempersingkat waktu memasak dan memasak makanan lebih merata. Contohnya seperti mengaduk cairan pada panci. Contoh memasak konveksi. Contoh pertama ialah air mendidih dan beredar di panci. 2. Alirkan air dingin di atas makanan beku yang memindahkan panas ke dalam makanan untuk mencairkannya lebih cepat. Yang ketiga, suhu ruangan yang bergerak di sekitar makanan beku untuk melelehkannya. Selanjutnya, memasak radiasi. Apa itu radiasi masak? Dalam memasak, radiasi adalah proses di mana gelombang panas dan cahaya menyerang dan menembus makanan. Dengan demikian, tidak ada kontak langsung antara sumber panas dan makanan yang dimasak. Lalu ada 2 metode memasak panas berseri utama, yaitu radiasi inframerah dan gelombang mikro. Radiasi inframerah adalah radiasi yang menggunakan elemen pemanas listrik atau keramik yang menghasilkan gelombang energi elektromagnetik. Sedangkan radiasi gelombang mikro menggunakan gelombang pendek dan berfrekuensi tinggi yang menembus makanan, yang mengaduk molekul air dengan
untuk menciptakan gesekan untuk mentransfer panas. Jika Anda memanaskan zat padat, energi panas ini ditransfer ke seluruh makanan melalui konduksi, sementara cairan molekulnya melalui konveksi. Contoh memasak radiasi yaitu seperti memanaskan makanan malam ke dalam microwave. Nah, selanjutnya saya akan membahas lagi tentang efek panas pada makanan. Efek panas pada makanan, kebanyakan persiapan makanan melibatkan pada memanaskan makanan, baik dengan cara memanggang, menggoreng, ataupun membakar. Kita tahu selama proses memasak, daging merah menjadi coklat, cairan menjadi padat, dan rasa menjadi berubah. Untuk lebih memahami lagi proses memasak, saya akan menjelaskan mengenai perpindahan panas. Jadi, ada beberapa jenis mengenai perpindahan panas. Yang pertama ialah protein atau koagulasi. Makanan nabati dan hewani terdiri dari molekul panjang yang disebut dengan protein. Saat dipanaskan, protein memecah dan kehilangan kelembaban. Ini membuatnya akan menjadi semi cair dalam padatan dalam proses yang disebut koagulasi dalam makanan. Yang kedua ialah pati atau gelatinisasi. Ketika pati dipanaskan, mereka menyerap cairan di sekitarnya. Ini dapat membuat makanan yang bertepung menjadi lebih lembut. Pati juga dapat ditambahkan ke makanan seperti sup dan semur yang sebagian besar cair untuk tujuan pengentalan. Seluruh proses ini dikenal sebagai gelatinisasi. Nah, yang ketiga ialah gula atau karamelisasi. Gula yang dipanaskan cenderung berubah warna menjadi coklat dan berubah rasa. Ini tidak hanya berlaku untuk gula yang secara aktif kita tambahkan ke dalam makanan, seperti makanan yang dipanggang atau makanan penutup, tetapi juga gula yang terjadi secara alami terhadap makanan. Proses ini dikenal sebagai karamelisasi. Yang keempat ialah air atau penguapan. Ini adalah proses yang kebanyakan orang mungkin kenal dari kelas sains. Ketika air dipanaskan, molekul-molekul bergerak lebih cepat sampai mereka berubah menjadi gas atau uap dan menguap. Karena air ada dalam begitu banyak pada makanan, ini menjelaskan mengapa makanan lebih kering saat dimasak. Lalu, yang terakhir ialah lemak atau melt. Tidak seperti air, lemak tidak akan menguap ketika dipanaskan, meskipun mereka meleleh. Pada suhu panas, mereka akan menjadi padat, cair, atau pada suatu tempat di antara keduanya. Tetapi semuanya menjadi cair ketika panas diterapkan kepada mereka, karena dibutuhkan suhu untuk jauh lebih tinggi untuk membakar makanan dalam kategori ini. Mereka sering digunakan sebagai media untuk memasak makanan, bukan hanya sebagai bahan saja. Jadi, sekian pembahasan saya mengenai perpindahan panas dan efek panas pada makanan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.